Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan dengan NPM B1A 025181. Saya dari kelas C, mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Pipi Susanti SHMH. Saya dari Fakultas Hukum, program studi S1 Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan, tidak berkembang sedemikian rupa, sehingga kita sedikit sekali mendapatkan ilmu pengetahuan pada zaman Romawi kuno ini. Sistem ketatanegaraannya juga tidak dituangkan dalam satu pikiran saja, melainkan ditanamkan ke dalam praktek sistem ketatanegaraannya, karena sistem ketatanegaraan Romawi kuno itu dianggap bisa mempengaruhi seluruh sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Pada zaman Romawi kuno juga, ilmu pengetahuan itu tidak berkembang dengan pesat, karena bangsa dari Romawi kuno itu lebih mementingkan praktisi dibanding berpikir dengan teoritis. Dan dari praktek-praktek ketatanegaraan kita dapat mengetahui konsepsi-konsepsi dari bangsa kuno. Karena konsepsi-konsepsi ini selalu dilakukan dengan lembaga hukum dan lembaga pemerintahan di bangsa Romawi kuno. Dan dari konsepsi kebangsaan Yunani kuno yang dibukukan kita dapat mengetahui ternyata kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi setelah melalui banyaknya peperangan, mereka mengalami perubahan, dan perubahan yang paling penting itu adalah kebangsaan mereka yang awalnya berbentuk polis atau city state atau negara kota, mereka mengubah menjadi imperium atau kerajaan kota. Dan hal tersebut dianggap penting karena perubahan tersebut dapat menyatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sehingga terbentuklah pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki dibentuk karena pemerintahan monarki dianggap dapat meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki juga didampingi oleh badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia dan kaum ningrat. Pada waktu itu terjadi juga pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dan kaum plebia atau rakyat jelata. Hal ini terjadi karena dijalankannya demokrasi setelah raja yang terakhir diusir dari tugasnya. Karena keadaan yang darurat, negara Romawi mengalami perubahan. Perubahan dari negara yang awalnya berbentuk kerajaan menjadi negara yang berbentuk demokrasi. Misalnya, dalam keadaan bahaya, peperangan. Sehingga kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Jadi, apa sih diktator? Diktator itu adalah seseorang yang memiliki kebiasaan besar bersifat mutlak, tetapi hanya sementara waktu saja, dengan tujuan agar semua kebutuhan, kepentingan, dan semua tujuan dapat berjalan dengan lancar dan selarasnya. Tetapi dengan catatan, setelah keadaan menjadi normal, pemerintah akan menggunakan sistem demokrasi kembali. Romawi juga dapat dijadikan suatu kerajaan dunia karena banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai sistem negaranya, karena ajaran Stoa bersifat universitalis yang meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Dan di zaman Romawi, orang atau negara itu dipisahkan dari negara karena masing-masing diatur oleh hukum berlainan dan hubungan antara yang satu dan lainnya diatur oleh hukum privat, hingga hubungan tentang negara diatur oleh hukum publik. Untuk membentuk imperium, Romawi membentuk sistem yang dimana golongan kecil dapat menguasai golongan besar dan bangsa asing. Dan yang paling penting pula, bagaimana negara dapat mempertahankan diri dan kekuasaan dari ancaman yang dapat membawa ke kehancuran. Dampak dari berkembangnya bangsa Romawi adalah pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara sentral lagi. Asas-asas kesusilaan dipisahkan dari bangsa Romawi karena negara tidak pernah segan mematikan atau menghentikan pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan. Negara Romawi juga dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang senator. Hukum pun diperluas menjadi jus gestium atau hukum antar negara yang memuat aturan umum untuk semua bangsa karena bersifat adil dan dianggap sama untuk semua bangsa. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Romawi yang awalnya demokrasi berubah menjadi monarki. Hal ini disebabkan oleh Julius Caesar yang menjadi diktator seumur hidup. Padahal kekuasaan yang diserahkan sifatnya tidak turun-temurun, tetapi bersifat demokrasi atau aristokrasi dan oligarki. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang salah satu filsuf, yaitu Polybius. Terkenal dengan nama siklus teori, adalah ajaran yang dikemukakan oleh Polybius
Dari hasil penelitian panjangnya selama di dalam penjara dan penelitian keliling dunianya, terutama di Afrika, dan hubungan sebab akibatlah yang ia sebarkan karena semata-mata dianggap menurut ajaran Aristoteles. Sifat pemerintahan dianggap baik karena kepentingan rakyat selalu dipentingkan. Bentuk negara juga berubah dari monarki menjadi tirani. Tirani juga dianggap sebagai bentuk yang sangat jelek karena bersifat sewenang-wenang. Lalu, bentuk negara Romawi berubah lagi dari tirani menjadi aristokrasi. Perubahan tersebut dilandasi dari pemberontakan dan gabungan orang-orang baik dari kaum bangsawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Romawi kuno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.